Ngaso Ngariung Sore. Oke, dan kali ini kita cek dulu Bang. Ini cek. Dan ngomongnya harus agak dekat ya. Ini mikrofon karena masih mikrofon. Masih grass ya? Iya, bukan masih ultra mikro ini Bang. Oh ini karena nggak bisa 5 Bung, kurang cuma 4. Investasi belum masuk Bung, ya kan? Kalau coba cek dulu Bung. Nah, tes. Agak dekat ditempel ke bibir nggak apa-apa. Tes 1 2. Iya, Opung coba Opung tes. Tes. Ah ini mirip suara Jakarta Tower waktu Opung tipu waktu. Ini lebih cocok buat Opung daripada. Iya. Nanti kita pula dihantam sama netizen kan dibilang. Oke, kita sudah masuk ke acara Ngaso with Bambang Harimurti and Friends. Ini adalah acara yang mana narasumbernya adalah the man of all season. Nah, Betul. kan? Orang-orang yang hidup di setiap zaman, setiap masa, yang membuat kita yang muda-muda ini melihat orang-orang ini, Din. Gila. RR udah seumur itu masih bisa berpikir gitu. Iya. Gue bisa nggak ya di seumur itu ya gitu kan. Ya kan? Iya. Opung Panda 78 masih lincah katanya. Iya, kan? benar. Iya kan? Gua umur segitu masih ada apa enggak ya? Iya. Ya. BHM udah di atas 60 masih pakai topi patinosidin kan. Tapi yang paling pasti Ri, hari ini Bang Rizal diketawain sama bosnya di belakang. Iya. Kata Gus Dur gimana? Gus Dur di surga bilang, Rizal, RR masih diskusi aja. Selamat malam Bang Rizal. Sehat Bang? Opung Panda. Pokoknya gimana Bang tadi pujian Bang Rizal buat Opung? 3 minggu ini bintang utama di media namanya Panda Nababa. Luar biasa. Sehingga gara-gara kasus tukang andong itu Pak Prabowo di G20 nggak berani nginjek karpetnya. Dia melipir gitu. Buat nunjukin gara-gara apaan ya nih. Luar biasa Pan. Oke, kita mulai dari mana nih, Dit? Lu coba sisir dulu lah. Iya nih. Ini enggak BHM kita hikmah dari BHM dulu. Di BHM ini kan nendang gimana bola BHM? pertama dulu. Hikmah awalan ya. Enggak kan harus ada newspeknya, keterkaitan. Keterkaitan kan kita ke Bang Rizal nih. Iya. Karena harus komporin dulu sebelum Bang Panda. Klarifikasi nih ya Mas BHM. Itu tuh ada acara di GBK kemarin itu tuh. Kalau Bang Rizal melihatnya bagaimana tuh? Saya sebetulnya agak aneh ya. Jokowi kan bentar lagi jadi presiden. Ngapain ngumpulin relawan-relawan lagi? Ya. Dan yang lebih lucu lagi kesimpulannya. Ya di luar bahwa yang hadir itu ternyata ya dimodalin bus, dimodalin duit and so forth. Mobilisasi aja. Padahal teknik-teknik itu sebetulnya udah kuno di zaman sosial media hari ini. Tetapi kesimpulannya yang saya bikin shock. Ya, karena Jokowi mengatakan carilah pemimpin yang betul-betul mikirin rakyat. Nah syaratnya apa? Rambutnya harus putih. Muka berkerut. Mukanya berkerut. Top of mind kami berdua jelas Panda Nababa. Setuju. Siapa lagi yang lebih rambut putih dan muka berkerut selain beliau? Orang yang kami kenal ini Bang. Yang memikirkan rakyat kan. Karena salah kan orang-orang bilang tokoh yang itu padahal mukanya nggak berkerut kan kalau gitu kan. Iya, putih ya. Iya putih ya. Ini udah berkerut dan keriput ini. Ya jadi waktu itu saya komentar di Twitter, Mas Jokowi ngomongnya jujur lah. Ya satu, masa Mas Jokowi sibuk cari boneka baru lagi. Yang tugasnya hanya buat ngamanin kepentingan oligarki. Ya, itulah gue ledek juga sih Ganjar dikit, ya kan. Ternyata yang rambutnya putih ada pangeran TikTok yang bisanya cengengesan doang, nggak pernah mikirin rakyat gitu. Pangeran TikTok. Siapa? Pak Ganjar. Pangeran TikTok. Tapi Bang kalau dari Bang Rizal ya, kalau dari teori politik itu kan Pak Jokowi justru karena berakhir 2024 kan bisa kena efek lame duck kan. Bisa ditinggalin sama semua orang nih kalau dia datang lame duck. Tapi dengan
ada acara seperti itu, apalagi ada kelompok yang ngusung-ngusung Jokowi 3 periode atau perpanjangan, kan efek lemdak itu dinetralisir nggak? Nah ini seperti kata Andi Arief juga nih, kawan lamanya BHM nih. Dia mengatakan gini, kemarin penggerahan massa oleh Pak Jokowi menunjukkan Pak Jokowi sebetulnya sedang dalam posisi melemah di mata parpol. Ini kata Andi Arief menambahkan apa yang dikatakan ini. Tapi secara umum itu Jokowi bisa dibaca sedang memasuki fase lame duck. Nah, sejurus dengan BHM punya perspektif. Memang setiap pemimpin ada waktu, biasanya setahun terakhir itu jadi lame. Enggak efektif sama sekali. Saya ingat SBY tahun ke-10 mau ngundang Taipan yang biasanya rajin datang ke Cikeas, itu semua Melintir ya? Melintir semua, nggak ada mau datang. Gitu. Itu SBY loh. Nah jadi memang buat Jokowi terlalu cepat untuk jadi lemdak. Masih 2 tahun lagi kok. Nah yang kedua adalah itu kan Kompas lakukan survei. Ditanya pemilihnya Jokowi, kira-kira kalau Jokowi endorse sebuah nama, berapa yang ikut endorsement Jokowi? Itu hanya 15%. Itu sangat rendah sekali. Ini baru sekarang loh, 6 bulan lagi, jangan-jangan 0% endorsementnya. 1 tahun lagi malah negatif. Jadi siapapun yang di endorse Jokowi bakal malah makin ambrol. Makin anjlok gitu. Atau mungkin aja ini enggak Bang RR, endorsement Jokowi itu jadi enggak meaningful karena ya pasti dayhardnya Jokowi udah pasti ke Ganjar gitu. Ya Jokowi kan pakai teknik semualah, tahu endorse siapa, Erik, Ganjar, Prabowo, semua dia. Erlangga. Bahkan Prabowo 2 bulan yang lalu terlalu pede, kayaknya udah bakal jadi nih berikutnya dan sebagainya. Ternyata kecelek lagi. Gitu. Kan dipuji gimana nggak pede Bang, dan gimana nggak GR, wong dipuji di depan orang. Iya kan Bang, sur juga barang itu. Juga. Ya, jadi pertama value dari endorsement Jokowi sudah declining dan bakal declining, bahkan negatif tahun depan. Yang kedua karena dia sampai titik ini kan masih pindah kiri kanan. Jadi the credibility and reliability of endorsement itu susah dipercaya lah. Ya kan? Tapi yang terakhir saya kira itulah hatinya. Karena memang dari awal Luhut Panjaitan, Jokowi, sejumlah Taipan memang mau pasangan dari Ganjar dan Erik. Oh, itu udah fix info Taipan itu Bang. Ya, okay. Jadi fix, jadi rambut Tapi Taipan kan pasti kemana-mana dukung juga Bang. Cuman ada yang dukungannya kuat, ada yang setengah kuat, ada yang asal dukung. Ya biasanya mereka bagilah 4 calon. Kalau mereka nyumbang 1.000, ya kan, ya yang paling gede tentu yang diharapkan nomor 1, nomor 2, nanti yang paling kecil 10. Yang penting dia punya akses sama siapapun yang pasang. Oke, jadi nggak dimasukin semua bolanya ke dalam satu basket. Tapi ini agak beda sama hipotesisnya Opung bahwa Jokowi ini lagi menikmati proses gitu, menikmati perjalanan. Di puncak kekuatannya. Ini gimana nih Opung dengan kekhawatiran ngumpulin relawan, tapi di satu sisi Opung meyakini tanpa tukang pukul 80% partai dukung Pak Jokowi gitu. Itu verbatimnya Opung. Silakan Opung. Pertama saya melihat peristiwa kemarin itu gimnastik politik. Bukan mark-forming ya, bukan mark-forming. Jogging-jogging ya. Gimnastik politik gitu loh. Dan kemudian juga analisa-analisa yang mengatakan lemdak lah, apalah. Itu kan cerita lama. Dia mempunyai langkah-langkah yang enggak diperhitungkan orang. Dan dia akan sampai akhirnya nanti popularitas atau daya tahan atau kreasi dia akan sama. Gitu loh. Kalau saya lihat. Kenapa? Banyak hal yang saya ikuti sangat berbeda di periode baik SBY atau Soeharto. Banyak hal yang seperti berkali-kali saya katakan, dia tidak punya satu kekuatan politik tukang pukul
yang bisa menerjemahkan keinginannya. Seperti sama dengan LB Murdani, Yoga Sugama, Sudomo, atau siapa, dia nggak punya. Dan satu hal yang spektakuler, bagaimana yang 2 periode seperti Prabowo bisa jadi pembantu dia. Dalam kamus percaturan politik di Indonesia dalam sejarahnya belum ada seperti ini. Belum ada. Dia kemudian bisa menjadi pembantunya dan memuji-muji. Buat saya sendiri berkelebihan gitu. Jadi begini, ambil contoh. Aku selama ini kritik Harimurti. Gua jelek-jelekin lagi. Gua betul-betul gua tunjukkan ketidaksenanganku sama kau 2 periode. Terus tiba-tiba aku muji-muji kau. Kadar pujianku itu berbeda. Ya dong, kalau RR Rizal gak pernah kunyek, gak pernah ku ledekin, gak pernah ku hina segala macam, dan aku puji, itu lebih murni. Ini manusiawi, lebih murni, lebih asli pujianku itu. Gitu loh. Jadi common sense, kemudian pemahaman bagaimana dipuji-puji Prabowo, dan kemudian yang kulihat yang tidak ada permainan ini, dia bisa darah dingin mengatakan nanti Prabowo loh. Gilirannya. Itu punya tega dia ngomong begitu, darah dingin gitu loh. Iya, darah dingin. Habis gitu berikutnya ngomong yang rambutnya putih. Iya. Dan ya kemudian begitu dia terharu pula lagi. Terharu. Sur. Iya. Jadi Tapi wajar dong Sur kan hubungannya. iya, jadi maksud aku tadi bukan apa-apa, aku tidak setuju dengan teori lame duck nanti mau apa nanti. Gue rasa nggak akan dia lalui itu. Dia lalui. Kenapa? Orangnya ini nggak mau berhenti, dia terus turun ke rakyat, melakukan gerakan-gerakan yang apa, yang signifikan, kemudian itu bisa menunjukkan bahwa kreasinya itu nggak habis-habisnya. Itu aja yang ini. Bukan Dan melawan kemudian- lemdak. Dan kemudian satu hal, dia tidak korupsi. Yaitu bahwa kemudian dia tidak punya istrinya sendiri mau macam-macam enggak. Gitu loh. Artinya dibandingkan sama sebelum-sebelumnya dia lebih bersih. Bang Rizal senyum-senyum belum tentu setuju tuh dia. Enggak apa-apa. Ini kan pendapatku. Tapi gini Opung, apa yang membuat Pak Jokowi dengan tidak punya armor seperti Pak Harto, tapi bisa bersikap sedingin yang seperti Opung bilang tadi? Ya udah bawaan badannya. Udah bawaan badannya. Bakat alami. Jadi gini ya, bagaimana dia, ini yang eksperimen dia yang pertama aku pelajari waktu saya ke Solo. Memindahkan satu pasar dengan 62 kali pertemuan. Hanya tidak pakai satpol, tidak pakai apa, untuk mengerahkan, membongkar, memindahkan itu. Dia bisa lakukan dengan sabar. 62 kali pertemuan. Itu buat aku lesson 1. Gitu loh. Itu bukan darah dingin dong. Bukan soal darah dinginnya, artinya ada tingkat kesabaran yang tinggi untuk to solve the problem. Gitu loh. Kesabaran revolusioner. Iya, bisa saja. Tapi kan sekarang Pak Jokowi yang banyak yang mengatakan bahwa hari ini bukan Pak Jokowi yang dulu lagi. Yang dulu jasnya kedodoran. Pak Jokowi yang dulu itu aku nggak mikir. Copras capres. Tapi Pak Jokowi yang hari ini adalah Pak Jokowi yang begitu penuh kesadarannya sebagai the center of attention, pusat perhatian, pusat dari blessing gitu kan, restu dan lain-lain gitu loh Bung. Itu yang dibilang dia beli itu permainan. Iya dong, dibeli itu permainan. Artinya begini ya, saya bukan mau dramatisir, saya bukan mau nambah-nambahin. Jujur aja lihat, belum ada tokoh politik seperti dia. Gitu loh. Yang bisa dia mengapakan satu, lihat dia waktu di Golkar itu. Betul-betul dia powerful. Dia canda-candain tuh Golkar. Mana yang tahu? Berdiri. Wah, pakai apa jaket kuning. Ya kan? Kalian 2 Menko ya. Golkar gua kasih 2 Menko kalian. Habis itu suka ada sama dengan Haritano. Ya kan? Udah putrinya masuk jadi kan suka dia ngomong.
Dia tahu dalam permainan kekuasaan ini rupanya kalau dikasih kado bisa diapain? Dipelintir-pelintir gitu loh. Makanya berani analog switch off. Ya, itu salah satu. Cost benefitnya betul-betul dimanfaatkan sama Pak Jokowi ya Bung. Ada Bang RR? Nah, Kalau ini kita mesti Berbeda. diskusi sedikit. di bawah senyuman Gus Dur ini Bang ya. Oh, sejaman Gus Dur. Gus Dur tuh asik banget kalau udah bercanda pan ya. Jadi soal jadi lame duck ini bukan hanya karena politik. Satu yang paling penting buat rakyat biasa adalah ekonomi. Ekonomi makin susah pan. Lu mau nggak mau akhirnya dilecehin juga sama rakyat biasa. Ya kan, kita susah nih gini. Ya kan, jadi hilangnya popularitasnya. Satu, orang mulai tahu bahwa Jokowi ini suka banyak sekali hoaxnya. Banyak sekali kasih info yang nggak kredibel. Mula-mula sih nggak banyak yang tahu, apalagi media nutupin. Tapi hari ini kalau baca sosial media, persepsi di sosial media tentang kebiasaan dia pidato ke kiri, langkahnya ke kanan, itu betul-betul menghancurkan kredibilitasnya. Yang kedua soal ekonomi, yang dia ini nggak bakal bisa nyelesain lah. Ya, kita selama 3 kuartal terakhir beruntung dapat windfall profit. Harga komoditi naik, macam-macam naik. Tapi kuartal terakhir ini keempat bakal anjlok lagi windfall profitnya. Karena ekspor Indonesia ke Eropa, ke Amerika drop hampir 30%, ke Cina bakal 2%. Tadinya kan yang drive ini ekspor. Dia ini nggak mampu kendalikan. Karena tim dia tidak bisa memprediksi apa yang terjadi setahun lagi, 2 tahun lagi, dan bagaimana buat menghindarinya. Nah yang kedua, memang kenapa Jokowi bisa seperti Panda tadi? Karena dia raja tega gitu, tegaan gitu, tegaan lah. Dan ngerti banget, banyak orang tuh gampang disogok dengan jabatan, dengan uang, dengan proyek. Ya, jadi the art of istilahnya distributing the grace itu, Power play. Transaksi itu nah namanya. transaksi ini dia lebih canggih dari Pak Harto, dari siapa. Karena Pak Harto kan ginian gak pusing, taipan-taipannya yang ngurusin orang lain ya, tapi enggak bagi-bagi grace inilah transaksi ini. Baik buat rakyat yang sangat susah, dikasih duit 100.000 aja udah happy, maupun yang elitnya dikasih apa, karena kebanyakan kan kita hari ini pertama udah nggak ideologis lagi pertentangan kita, semuanya sama-sama pragmatis. Berbeda dengan generasi pendiri Republik Indonesia, tokoh-tokoh pergerakan, mereka itu man of principle, ideologis, sehingga nggak gampang lu kooptasi hanya dengan kebendaan gitu. Dan PAN ini merusak banget PAN. Misalnya lah organisasi ekstra dibagi-bagi duit PAN buat jangan kritis lah gitu. Bang, lebih dekat Bang. Ini merusak roh dan jiwa anak muda. Aku sih lebih seneng anak muda ditangkepin zaman kayak Pak Harto. Masuk penjara, belajar, baca buku, makin pinter, karakternya makin diuji. Kayak Bang Panda juga dong ditangkap. Bang Iya. Panda ditangkap juga. Iya, daripada misalnya dikasih duit gede, dan kebanyakan tuh seperti biasa PAN nggak masuk organisasi, masuk ketua-ketuanya. Dan ini yang dirusak itu rohnya, jiwanya. Dan ini yang merusak anak-anak muda kita. Ya, dan the art of bagi-bagi grace kayak gini, Jokowi itu canggih banget lah dibandingin sama semua. Ini Budi ini udah rusak belum? Belum. Masih. Tapi PAN, aku mau cerita lupa sedikit. Ada orang wartawan, hari barangkali kenal, namanya Karim Raslan. Dari Malaysia. Malaysia, bahasa ibunya Inggris, bapaknya Malaysia, pintar bahasa Indonesia, doyan puisi. Tinggal di Bali. Sekarang tinggal di Bali. Jadi 2 tahun sebelum SBY berakhir, dia nggak tahu atas permintaan siapa atau inisiatif siapa. Dia lagi cari siapa yang bisa jadi antitesenya SBY.
Karena orang setelah 10 tahun siapapun SBY itu orang bosen dengan gaya itu. Kata-katanya, attitude-nya, gesturnya, orang mau yang biasa-biasa aja deh gitu. Nah ada yang memperkenalkan dia dengan Jokowi di Solo. Nah karena dia ini punya banyak network di luar negeri, dia nulislah di Straits Times, di Business Times, di LA Times, di Financial Times. Langsung aja dia branding, Jokowi wali kota paling berhasil di seluruh Indonesia tanpa penyelidikan. Yang kedua, inilah orang yang bakal pengganti SBY sebagai presiden. Nah, mohon maaf, Hari, media kita ya, begitu media asing itu muat kayak gitu, langsung ikut-ikut semua, termasuk Tempo loh. Ya kan? Ini mementahkan Tempo memilih 10 kepala daerah terbaik itu nggak pengaruh itu loh Bang Riza. Protes juga aku. Iya, betul ya 10 kepala daerah terbaik ya. Iya ada Mas. Ada Prof Nurdin Abdullah segala macam. Enggak, aku nanti ada cerita lain lagi gitu. Tapi poin saya habis itu dia sibuk marketing bantuin Jokowi. Dia bawa ke Malaysia ketemu Tengku Abdullah, Menteri Perdagangan Industri Malaysia, itu teman kuliah saya di Boston. Ya, saking impresnya si Abdullah ini, impress karena kesederhanaannya. Ya, sederhana dalam gestur, dalam dandanan, dalam konsep. Akhirnya si Abdullah ini nulis satu halaman di koran Malaysian Business Times sama yang koran Melayu dan sebagainya. Gitu. Nah, yang kemudian si Tony bosnya apa? AirAsia. Tony Fernandes cerita sama saya beberapa tahun yang lalu, Rizal, saya kliennya Karim untuk urusan PR, saya sama dia yakinin saya pada waktu itu Jokowi masih wali kota, Karim ini orang bakal jadi presiden nih, lu lebih bagus kenalan sama dia. Ya, dan yang kedua dia bujukin gua, lu cepat buka airline dari Kuala Lumpur, Solo, Singapura Solo, AirAsia. Saya nggak percaya Rizal, tapi Karim bujukin terus. Akhirnya saya bikin tim buat studi, nggak masuk hitungannya. Tapi karena gue juga percaya omongannya Karim, akhirnya gue buka lah itu airline. Nah, yang ketiga, berani yang di belakang Jokowi meng-hire 9 perusahaan polling. 3 siapa yang bayar, 3 lagi bayar, 3 lagi yang bayar. Gue gak enak ngomonginnya siapa yang bayar nih. Karena aku tahu, Pandai juga tahu persis, Mbak Mega sampai last minute sama Taufik gak mau kok Jokowi. Ya, mau dukung Foke ya. Ya, pada waktu mau jadi gubernur kan maunya Foke. Ya kan, tapi ya popularitasnya tinggi sekali, gak bisa dilawan. Nah akhirnya termasuk dia waktu presiden, karena Mbak Mega kan masih mau sampai last minute, ya kan. Datanglah 9 perusahaan polling berbayar ini. Yang pertama bilang sama Mega sama Taufik, Bu Mega mohon maaf kalau ibu yang maju ibu kalah. Tapi kalau PDIP dukung Jokowi pasti menang jadi presiden. Yang kedua ada bonus Jokowi bonus. PDIP bakal naik 16,5% ke 33%. Ada lagi yang lain, ya kan? Sama lah. Jokowi efek ini bisa PDIP dari 16,5 sampai ke 35% terus gitu loh. Lama-lama Mega sama Taufik 9% polling presentasi, akhirnya goyang, dia bergeser. Tapi apa yang terjadi? 2014 Jokowi betul terpilih, tetapi PDIP hanya naik 16,5% ke 18,5%. Kagak ada itu Jokowi efek dan lain-lain. Tengku Umar waktu itu marah sekali. Ada bonusnya tapi buat Tengku Umar. Cuman gue gak enak ngomong di sini. Poinnya adalah Jokowi berani main-main gini. Nah, waktu Ahok, ya Tito kan datang ke rumah. Waktu itu dia Kapolri. Tolong dong Mas Rizal. Tolongin apa? Tolong ketemuin Pak Jokowi. Saya bilang saya bukan menterinya lagi, saya nggak ada hubungan. Alah saya juga tahu Pak Jokowi kan dengerin ya Pak Luhut sama Mas Rizal. Ya, kenapa?
tolong bilangin Jokowi supaya jangan dukung Ahok. Loh, bukan kamu di mana-mana kampanye dukung Ahok? Saya bilang sama Tito, iya bang, tapi itu kan disuruh. Suruh siapa? Siapa lagi lah temannya abang katanya kan. Siapa bang? Hah? Si Opung lah siapa lagi gitu. Iya kan? Bukan Opung Panda. Iya kan? Akhirnya kenapa kamu nggak mau dia kepilih? Saya sejak dilantik jadi Kapolri sampai hari ini saya sibuk ngurusin Ahok doang. Setiap acara datengin pasukan, brimob, buat ngawal ini itu. Kita nggak ada duit Mas Rizal. Duit udah habis. Itulah berapa bulan kemudian dia bikin Satgasus itu loh. Buat nyari duit and so forth. Ya, nah kalau dia kepilih lagi pasti sibuk saya sebagai pensiun hanya jagain Ahok doang kerjaan kita. Tolong Mas Rizal. Akhirnya gue bilang lu ketemu dulu deh Pak Luhut deh. Lu lapor udah ketemu gue. Tito datang ketemu Luhut. Luhut telepon gue, Jal, Pak Tito di sini nih. Bilangin supaya kita jangan milih Ahok. Gue bilang gak bisa, dia pasti menang. Ya kan? Yang kedua kalau dia ngaco-ngaco nanti kita patahin aja kakinya kan gitu gayanya. Bang aku tuh gak ngerti, abang tuh pinter apa kagak sih? Bangsat lo kenapa lo ngomong gitu? Loh perusahaan polling yang naikin nama Ahok ini kan abang yang bayar semua. Ya terus abang percaya hasilnya. Mohon maaf bang Ahok kalah, gak mungkin gini-gini. Akhirnya saya ketemu Jokowi sama istana gak bocor. Mas jangan pilih Ahok lagi deh. Kenapa? Karena dia kayak orang mau tenggelam, dia akan tarik Mas ke bawah nih. Terus nanti Mas sibuk ngurusin dia 5 tahun lagi. Masa kerjaan kita cuma ngurusin Ahok doang. Tapi Mas Rizal menurut Yunarto menang 3%. Menurut siapa itu? Saiful Mujani menang 2%. Bla 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 bla. Pokoknya sama polanya, 9 polling berbayar. Habis itu saya bilang Mas Jokowi, saya nggak punya perusahaan polling. Tapi saya kemana-mana naik ojek tiap hari, naik bajai, naik taksi. Nanya terus, itu namanya random survey. Kesimpulan saya, Ahok bakal kalah double digit. Wah nggak mungkin Mas Rizal. Ya udah, kejadian kan. Begitu itu Ahok kalah 15% sama Anies. Perkiraan tadi kan mengatakan dia menang 2-4%. Artinya 17-19%. Dibagi dengan 2% margin of error, itu 7,5 kali lebih. Itulah perusahaan polling di Indonesia, penipuan berbayar. Nah ini diulangi lagi sama Ganjar. Ya sewa lagi perusahaan polling, sewa lagi media berbayar. Kelihatannya hebat banget. Tapi masalah kita kan, masalah Indonesia ini terlalu kompleks. Ya kita butuh orang-orang yang memang ngerti masalah, amanah, punya integritas buat nyelesain masalah. Bukan pangeran TikTok, terima kasih. Ya, jadi Bang Panda lagi dong calonnya. Ya. Bang Panda komentarin dong itu gimana? Apa yang dikomentarin? Soal Ahok itu. Aku nggak ikuti kalau Ahok. Nah, ini Opung, tadi ada yang menarik tuh omongannya Gus Romli ini tadi bahwa bagaimana Jokowi itu ternyata mendapat momentum tuh ada hasil orkestrasi juga gitu. Ini dan PDI itu ternyata dari amatannya Bang RR ternyata benefitnya nggak gede-gede banget, nggak ada Jokowi efek gitu untuk PDI gitu misalnya. Ya karena naiknya nggak signifikan setelah mendukung Jokowi gitu. Jadi dalam satu evaluasi kami di Batu Tulis dengan kesimpulan seperti itu tadi bahwa tidak mempunyai efek kepada PDI ke partai kehadiran ketokohan daripada Jokowi, waktu itu saya terus terang membantah. Yang lemah itu anggota-anggota calon DPR-nya PDI Perjuangan, gitu loh, bukan Jokowinya, gitu loh. Itu di rapat resmi, saya katakan, gitu loh. Artinya kurang intens ini bergerak calon-calon anggota DPR ini di daerah-daerah pemilihannya. Jadi tidak fair juga mengatakan mana apa efek daripada ketokohannya Jokowi itu. Itu waktu itu saya bantah.
Waktu itu ada suara kayak yang Belum ada evaluasi, dikritik habis dia di situ. Mana nih Jokowi effect? Iya, Mana nih Jokowi effect gitu ya, Bang? Dikritik di situ. Tapi karena saya orang yang di lapangan, saya 8 tahun DPD di Sumatera Utara dan saya tahu bagaimana degup jantungnya, itu memang calon-calon itu lemah dalam apanya gitu loh. Jadi tidak bisa mengatakan tergantung kepada pengaruh daripada kehadiran Jokowi. Itu sudah maksimal yang dibikin oleh Jokowi. Itulah. Ini otokritik juga kita di partai. Gitu. Ya. Kalau sekarang gimana? Masih Jokowi efek itu masih penting menurut Bang? Ya. Kalau untuk 2024 nih masih penting ini Jokowi efek ini menurut. Ini udah bergulir. Bang. Permainan ini udah bergulir ke analisa lagi. Udah main ini sekarang gitu loh. Nggak ada lagi komentar-komentar analisa ini. Dia nikmati itu. Dia nikmati Jokowi. Berarti Lihat sendiri ekspresinya di GBK itu. nggak merasa dijebak gitu ya, Bung ya? Buat teatral itu. Apa sih jasanya Pak Ozi Bowo buat rakyat DKI 5 tahun, ada kemajuan nggak? Kan nggak ada. Ada nggak jasanya buat partai? Kan nggak ada. Ngapain kita mesti pilih? Mega agak kesel ditutup rapatnya. Diuber ke mobil sama Watubun. Jokowi punya political skill. Yang agak berbeda dengan yang sebelum-sebelumnya. Streetwise ya. Ya, bukan streetwise. Dia ngerti motif orang itu terhadap uang sama kekuasaan. Selama dia jadi pejabat itu yang meninggal TKI itu paling banyak dalam sejarah Indonesia. Iya kan? Itu malah nganjurin Jokowi supaya babat aja, sikat aja. Jokowi responsnya dia bilang, iya kencengin aja.